saya Endang Setiawati, NIM 206190088 dari kelas MPIC semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Nah, di dalam video ini saya mengambil video pembelajaran mengenai materi kelas 7 SMP atau MTS tentang teks prosedur. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan, dan selamat menyaksikan. Enjoy with my videos. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat ya. Nah, di sini saya akan memulai video pembelajaran mengenai teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Apa ya teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dapat digarisbawahi bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk melakukan sesuatu hal dan dilakukan demi langkah demi langkah, dan sehingga apa yang seharusnya diharapkan dapat dicapai dan dilakukan secara berurutan. Nah, teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, dan teks yang memuat cara penggunaan alat, dan juga teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas. Nah, dalam teks prosedur ini teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, langsung saja ke slide yang kedua ya. Nah, slide kedua ini adalah mengenai ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang berupa poin-poin ataupun paragraf. Nah, di sini tertera di sini. Kan kita selalu melihat teks prosedur itu terdapat langkah-langkah. Nah, kalau nggak ada langkah-langkah, itu belum tentu dikatakan sebagai teks prosedur, tapi juga tentu dikatakan sebagai teks prosedur. Nah, yang kedua adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Biasanya di dalam teks prosedur terdapat kalimat saran dan larangan ini digunakan untuk memperjelas sesuatu langkah-langkah bagaimana cara melakukannya. Misalnya, terdapat kata dalam teks prosedur pembuatan kue. Nah, di situ kan bisa juga kalimat saran berupa dapat pula diganti dengan bahan sesuai selera. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, di dalam langkah-langkah teks prosedur tentunya secara detail agar dapat dipahami oleh pembaca ataupun pengguna teks prosedur tersebut. Dan yang keempat adalah berisi informasi yang bersifat objektif. Maksudnya objektif adalah sesuai di dalam kenyataannya. Kan nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tidak pada kenyataannya. Nah, yang ketiga langsung saja. Di slide ketiga ini terdapat kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur terdapat kaidah kebahasaan untuk memperjelas ataupun untuk memberikan suatu penjelasan terhadap teks prosedur. Yang pertama adalah penggunaan kata kerja imperatif. Nah, di sini biasanya kita menemui di dalam teks prosedur itu misalnya cara membuat donat. Nah, cara membuat donat itu terdapat kata imperatifnya, misalnya masukkan ke dalam wadah ataupun cetaklah adonan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan bentuk donat seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Di sini ini kata teknis harus disebutkan atau harus ada karena untuk memperjelas langkah-langkah di dalam penyampaian teks prosedur. Nah, yang ketiga adalah penggunaan kata hubung atau konjungsi. Tidak mungkin di semua teks tidak menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung di sini untuk memperjelas suatu kalimat di dalam teks. Nah, yang keempat adalah menggunakan kalimat persuasif. Persuasif ini adalah kalimat ajakan. Misalnya dalam
penggunaan botol tersebut kan terdapat bagaimana cara dalam menutup. Nah, misalnya pada akhir teks prosedur terdapat tutuplah apa gimana gitu. Nah, seperti itu. Lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini terdapat macam-macam teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Dapat dikatakan sederhana karena di dalam penyampaiannya itu sangat sedikit dan sangat jelas sekali. Misalnya dalam menggunakan setrika, terus menggunakan televisi. Nah, yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah-langkah lainnya atau selanjutnya. Contohnya prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Nah, yang pertama adalah pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di dalam pengantar ataupun pembuka teks prosedur ini dipaparkan mengenai apa saja yang mengenai orientasi dari apa saja yang akan kita buat ataupun akan kita laksanakan. Misalnya dalam membuat salad buah. Nah, salad buah itu dijabarkan dalam pengantar atau pembuka ini mengenai khasiat, manfaat, dan penggunaannya bagaimana begitu. Nah, yang kedua adalah material. Pada bagian ini berisi bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Nah, di dalam material ini sangat penting sekali penjabarannya material ini tentang bagaimana apa saja yang harus kita siapkan dalam membuat teks prosedur ataupun teks prosedur dalam membuat sesuatu. Nah, yang ketiga adalah bagian ini langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuatu tujuan pada teks prosedur. Nah, setelah material tentunya untuk membuat sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal harus melakukan langkah-langkah sehingga dapat tercapai tujuannya. Yang keempat adalah kesimpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan di akhir teks prosedur, terdapat simpulan kegiatan. Nah, simpulan kegiatan ini biasanya terdapat saran ataupun kalimat persuasif tadi sebagai cara bagaimana pembaca dapat berkreasi sesuai keinginannya sendiri. Lanjut. Berikut ini adalah contoh dari teks prosedur. Nah, terima kasih atas perhatiannya adik-adik terkait video pembelajaran mengenai teks prosedur ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan adik-adik. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih banyak karena telah memberikan perhatiannya sejenak terkait video pembelajaran ini. Semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah.